Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan dijelaskan mengenai materi bab 4, yaitu mengenai komunikasi Human Machine Interface atau HMI dengan menggunakan CX Designer dan CX Programmer. Untuk dari tujuan praktikum sendiri, yakni ada 3. Untuk yang pertama, dapat merancang HMI atau Human Machine Interface menggunakan PLC Omron. Lalu dapat menghubungkan CX Programmer dengan CX Designer. Lalu yang terakhir dapat menganalisis hasil simulasi Human Machine Interface menggunakan CX Designer. Lalu selanjutnya ada landasan teori mengenai HMI. Untuk HMI sendiri merupakan singkatan dari Human Machine Interface, yaitu merupakan sebuah sistem yang dapat mempertemukan manusia dengan teknologi mesin. Dan HMI ini berupa pengendali dan menunjukkan status, baik itu dilakukan secara manual atau disajikan dengan visualisasi pada komputer dan sifatnya itu secara real time. Dan untuk HMI sendiri juga dapat disebut sebagai user interface atau sistem kontrol untuk manufaktur pada suatu mesin. Lalu untuk CX merupakan software yang mendukung untuk pemrograman PLC, yakni PLC yang buatan Omron. Dan CX Designer sendiri merupakan perangkat lunak yang mampu untuk memvisualisasikan PLC dengan layar tampilan yang mampu didesain. Lalu CX Designer dapat digunakan sebagai simulator dan dikombinasikan dengan CX Programmer sendiri. Dan untuk menguji kerja program PLC sebelum ditransfer ke dalam PLC. Dan untuk kelebihan dan kekurangan dari CX Designer sendiri akan dijelaskan pada BPP bab 4. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai cara bagaimana mensimulasikan dan menghubungkan antara CX Designer dan CX Programmer mengenai Human Machine Interface. Untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai bagaimana cara mensimulasikan program CX Designer dan bagaimana cara menghubungkan CX Programmer dengan CX Designer. Untuk langkah-langkahnya sudah tertera pada BPP. Di sini saya akan mempraktekkan secara langsung saja. Untuk langkah pertama, kita terlebih dulu membuat data diagram pada CX Programmer. Untuk langkah-langkahnya sama seperti sebelumnya. Namun di sini kita memakai tipe PLC yang CP1L. Dan karena ini CP1L, maka di CPU type-nya kita ganti yang L. Lalu diklik OK. Nah, setelah itu kita membuat rangkaiannya. Di sini saya ingin membuat rangkaian sederhana dengan ada 2 tombol push button yang beralamatkan 00 sebagai tombol on. Lalu ada tombol off yang beralamatkan 001. Dan ada outputnya sebagai lampu yang dinyalakan yang beralamatkan 100. Setelah itu, apabila rangkaiannya sudah jadi, maka kita run dengan CTRL Shift V, Ctrl Shift V. Oh ya, karena ini tombol off, maka logika dari kedua tombol ini harus berlawanan. Dan tombol off-nya memiliki logika normally close. Jadi apabila tombol on ditekan, maka lampu akan menyala. Dan apabila tombol off ditekan, maka sebaliknya, lampu akan dalam keadaan low atau mati. Nah, apabila sudah
berhasil di rangkaian ladder diagramnya, maka kita masuk ke CX Designer-nya. Untuk menghubungkan CX Programmer dengan CX Designer, setelah kita membuat ladder diagram pada CX Programmer, kita masuk ke CX Designer-nya. Kita dapat mencari CX Designer apabila belum ada shortcut-nya di menu pada PC kalian. Kita cari filenya di search, lalu kita open location, lalu pada CX1 kita klik. Nah, di sini ada baris kedua, ada nama yaitu CX Designer, kita klik. Di situ ada aplikasinya, yakni yang ini, baris ketiga. Kita klik terlebih dahulu. Nah, apabila sudah menampilkan tampilan seperti yang ada pada rekaman, untuk memulainya atau membuat file baru, kita klik New Project. Lalu kita beri nama project yang kita akan buat. Dan di sini ada location. Location ini digunakan untuk menempatkan hasil dari CX Designer atau tempat save kalian ingin menyimpannya itu di mana. Lalu kita klik OK. Nah, karena di sini ada satu tampilan, maka langsung saja kita klik OK. Apabila sudah muncul seperti display seperti ini, untuk mencari tombol push button-nya, kita klik pada PB ini satu kali, lalu kita geser kursornya, maka akan muncul tombolnya. Karena di sini ada dua tombol atau tombol push button-nya, maka kita buat dua tombol push button. Untuk mencari output-nya, yaitu berupa lampu, kita klik yang simbol B ini atau bit lamp satu kali, lalu kita geser di display-nya seperti biasa. Nah, untuk mengatur tombol push button dan koilnya atau lampunya, kita klik satu persatu terlebih dahulu. Semisal tombol push button 1, kita klik dua kali. Nah, di sini untuk mengatur warna dan bentuknya, kita klik bagian atau shape ini. Untuk mengatur bentuk, dapat kita klik select shape atau pilih bentuknya. Di sini ada banyak pilihan, kita klik satu, klik dua kali. Di sini ada banyak pilihannya, terserah kalian mau memakai yang mana sesuai dengan keinginan kalian. Di sini saya ingin membedakan bentuk antara tombol on dan off agar warna dan bentuknya berbeda. Nah, untuk membedakannya, saya untuk tombol on-nya memakai warna hijau, dan untuk tombol off-nya saya ingin memakai warna merah. Untuk lampunya tetap. Setelah kita merangkai atau menyesuaikan bentuk dari setiap komponen sesuai dengan keinginan, langkah selanjutnya, karena ini harus terhubung dengan CX Programmer-nya, maka untuk alamat di CX Designer-nya itu harus sama dengan alamat yang ada pada CX Programmer. Kita lihat kembali pada CX Programmer untuk alamat on yaitu 0.00 dan untuk alamat off yaitu 0.01, dan untuk outputnya sendiri yaitu lampunya beralamatkan 100.00.
Sebelum itu, untuk memberi nama setiap komponen, kita bisa pilih yang label, lalu klik kotak putih, tinggal kita isi sesuai dengan keinginan kita namanya. Di sini saya beri nama on untuk tombol on-nya, lalu klik OK. Untuk cara yang tombol off-nya itu sama, kita klik label, kita klik tempat penulisannya, lalu kita beri nama sesuai dengan keinginan. Nah, apabila namanya sudah selesai, selanjutnya kita beri alamat yang sesuai dengan pada program JX programmernya. Untuk pengalamatannya, kita klik di white address, di set, kita klik. Nah, untuk Word ini sesuai dengan alamatnya. Apabila input kan berawal dari 0.0, 0.01, 0, sekian. Maka untuk Word-nya itu berawal 0, dan untuk bitnya sesuai dengan alamat input yang dipakai. Apabila 0.00, maka bitnya 0. Lalu kita klik OK. Untuk tombol off-nya sendiri tadi memakai alamat 0.01, maka bitnya kita ubah menjadi 1, lalu kita klik OK. Setelah itu untuk lampunya sendiri, pada JX Programmer kan beralamatkan 100.00. Kita ubah, karena untuk lampu itu berawal 100.00, 100, sekian, maka untuk Word-nya kita ganti dengan angka 100. Nah, untuk bitnya sesuai dengan alamat lampu yang dipakai. Karena di sini memakai 100.00, maka tetap 0. Klik OK. Setelah bentuk dan sudah penamaan, lalu sudah menyocokkan alamat antara JX Programmer dengan JX Designer-nya, jangan lupa kita tentukan terlebih dahulu kita memakai push button atau saklar. Nah, untuk menentukannya, yaitu kita klik 2 kali lagi pada tombol push button-nya. Lalu untuk di action type ini kita pilih antara momentary dan alternate. Nah, untuk momentary sendiri, maka tombol push button di sini akan berfungsi sebagai push button, yang dimana lampu akan menyala apabila tombol ditekan, dan apabila tombol dilepas maka lampu akan mati atau berlogika low. Nah, untuk alternate sendiri, alternate di sini tombol akan berfungsi sebagai saklar, yang dimana apabila kita klik atau tekan 1 kali maka output akan menyala, dan apabila kita klik 2 kali maka output akan mati atau dalam keadaan low. Di sini saya akan memakai mode alternate atau sebagai saklar, lalu kita klik OK. Pada tombol off-nya juga kita memakai mode alternate. Nah, setelah itu apabila sudah selesai semua, selanjutnya kita run. Untuk cara run-nya sendiri, kita klik tombol checklist di atas, lalu yes to all. Nah, untuk shortcut-nya sendiri yaitu dengan Ctrl T, sama kita klik yes to all. Jadi kalian bisa memilih antara shortcut atau secara manual dengan mengklik checklist, simbol checklist yang ada di atas. Lalu kita ubah dulu, yang dimana dari starting testing offline ini kita ubah ke connect to JX Simulator,
Karena di sini kita akan mensimulasikan atau menghubungkan antara CX Designer dengan CX Programmer. Lalu kita pilih Start. Kita tunggu prosesnya. Lalu apabila tampilan sudah berubah seperti ini bisa kita perkecil, dan untuk ini bisa kita perbesar. Nah, sesuai dengan alamat yang ada pada CX Programmer tadi, untuk apabila tombol on ini ditekan maka lampu akan menyala, dan apabila tombol off ini ditekan maka lampu akan mati. Nah, di sini dapat dilihat bahwasannya lampu itu berhasil menyala, dan apabila tombol off itu ditekan maka lampu akan mati. Seperti ini. Kita ulangi lagi. Apabila tombol on ditekan maka lampu akan menyala, dan apabila tombol off ditekan maka lampu akan mati atau dalam keadaan low. Sekian penjelasan saya mengenai materi bab 4, yakni tentang Human Machine Interface atau HMI menggunakan CX Designer. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.